Saya tanya dulu, Anda Islam atau Kristen? Bisa Islam, bisa Kristen juga. Nah, bisa Islam, bisa Kristen. Makanya saya bilang, orang-orang seperti inilah yang saya hadapi, teman-teman. Biar kalian tahu. Jadi, penginjilan yang saya lakukan itu akan membentur orang-orang Islam dan orang-orang Kristen yang saya katakan begini. Begitu. Ini contohnya orang ini. Dia Islam atau Kristen? Sebentar Islam, sebentar Kristen. Sekarang dulu saya tanya dulu, identitas Anda saja tidak jelas. Apakah Anda seorang Islam atau Kristen? Kalau Anda Kristen, saya akan ajak Anda diskusi. Anda Islam atau Kristen? Oke, karena Edis meminta ya saya Kristen. Bisa nggak? Tadi Anda ngaku Islam. Supaya saya bisa diajak berdiskusi di sini. Nah, itulah makanya saya bilang, Bapak Anda adalah iblis. Karena apa? Karena iblis itu adalah kerjanya dusta. Silakan. Apa yang mau Anda lakukan? Saya tidak bisa mengatakan Anda Kristen yang benar. Anda Kristen yang tersesat, yang akan saya luruskan. Apa pertanyaan Anda? Ya, Edis mengatakan itu yang banyak yang viral itu dari perkataan si Edis bahwa penyaliban itu adalah sebuah rancangan iblis. Kalau memang itu adalah sebuah rancangan iblis, apakah rancangan kita tahu ya tujuan salib itu adalah jangan ngomong tujuan salib dulu. Jangan ngomong tujuan salib dulu, rancangan dulu. Silakan. Oke. Sekarang kan pilihan si Edis mengatakan bahwa itu adalah rancangan iblis. Saya katakan itu sangat salah. Jadi salah menurut sekali. Anda, Tidak menurut Anda rancangan iblis. siapa? Rancangan Allah, Bapa di surga. Baik. Jadi menurut Anda, keinginan untuk menyalibkan Yesus itu adalah keinginan dari Bapa di surga? Betul. Baik. Dan secara realita yang ingin menyalibkan Yesus itu adalah orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Roma yang mereka tidak percaya kepada Yesus, betul? Ya. Jadi mereka sedang melaksanakan kehendak Bapa di surga. Kalau kita belajar tenang, jangan bertele-tele. Mereka melakukan kehendak Bapa di surga. Itu adalah sebuah rencana Allah. Ini makanya saya bilang, tenang. Kamu jawab saja pertanyaan saya. Tadi saya tanya, kehendak siapakah menyalibkan Yesus? Kehendak Bapa di surga, betul? Betul. Oke, kita tahu bahwa yang menyalibkan Yesus adalah ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, mahkamah agama, prajurit Romawi. Semuanya ini adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Orang-orang yang menentang Yesus, betul? Betul. Berarti mereka ini sedang melaksanakan kehendak Bapa di surga. Betul. Berarti mereka harus mendapatkan penghargaan, mereka harus mendapatkan pahala dari Bapa di surga, betul? Ya, memang dapat dari pahala mana? Makanya saya bilang kemarin, orang Kristen yang punya paham seperti ini, saya bilang tidak waras lagi. Coba dengarkan. Saya ulang, saya coba pelan-pelan nih, ngikutin narasi-narasi kamu. Ini kamu adalah korban-korban dari pendeta-pendeta yang gak pernah belajar Bible, pendeta-pendeta lulusan tolologia, ya, pendeta-pendeta yang terlalu banyak titlenya, ya, yang memang sudah didesain untuk sekolah teologi lalu kerja dapat duit. Itu korban Anda ini Anda korbannya. Perhatikan. Pertanyaan saya tadi, kehendak siapakah untuk menyalibkan Yesus? Anda katakan kehendak Bapa di sorga. Kita tahu bahwa yang menyalibkan Yesus, yang merasuki Yudas supaya memberitahukan di mana Yesus, kemudian orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, mahkamah agama,
Semua itu adalah orang-orang yang menolak, menentang Yesus, yang tidak percaya kepada Yesus. Anda bilang katakan setuju. Pertanyaan saya, berarti mereka ini adalah orang-orang yang melaksanakan kehendak Bapa di surga, betul? Betul. Iblis pun melaksanakan kehendak Bapa di surga, betul? Ya memang itu adalah sebuah rencana Allah juga. Nah, makanya saya bilang, kamu kalau debat sama Yusuf PI, debat sama Juma, mereka akan menyimpulkan bahwa iblis berjasa karena dia membantu Bapa di surga. Makanya saya bilang, orang-orang seperti kalian inilah yang menjadi batu sandungan dalam pemberitaan Injil. Berarti doa Yesus, sebentar. Berarti doa Tuhan Yesus di atas kayu salib itu bukan ya Bapa ampunilah mereka. Bukan begitu doanya, salah doanya. Harusnya ya Bapa berikanlah mereka penghargaan karena mereka telah melaksanakan kehendak-Mu. Sudah, Des. Silakan. Begini, Edis. Kalau Edis mengatakan itu adalah kehendak iblis, itu kan kalau kita mengartikan kehendak iblis itu ya, dia menghendaki supaya penyaliban itu terjadi. Itu kan menurut Edis kan? Betul. Betul kan? Oke, kalau memang itu betul, itu adalah sebuah kehendak iblis. Kalau kita tahu iblis itu adalah menginginkan manusia itu jatuh dalam dosa. Benar gak kira-kira? Jangan bahas manusia jatuh dalam dosa. Kita bahas penyaliban Yesus. Anda jangan lari kemana-mana. Enggak, saya nggak lari. Karena tujuan penyaliban itu adalah mengubah kutukan menjadi berkat. Tujuan penyaliban mengubah kutuk jadi berkat bukan itu. Tujuan penyaliban itu adalah untuk melenyapkan Sang Mesias, untuk melenyapkan Yesus. Karena Yesus mengajarkan kebenaran, karena Yesus memberitakan yang benar, dan setan tidak suka itu. Sehingga setan ingin melenyapkan Yesus. Tetapi di dalam pikiran setan, dia berhasil. Di dalam pikiran setan, Sang Mesias sudah meninggal. Berarti pengajaran-pengajarannya berhenti, ajarannya punah. Tetapi ternyata apa? Ternyata pada hari yang ketiga, Yesus yang dilenyapkan oleh mereka, Mesias yang diwafatkan oleh mereka, bangkit mengalahkan maut. Disitulah menjadi kekalahan iblis. Makanya salib itu menjadi lambang kemenangan. Jadi iblis tidak mengerjakan kebaikan di dalam salib itu. Iblis itu mengerjakan kejahatan di dalam salib itu. Tetapi Bapa di sorga merubah, membalikkan rencana jahat si iblis itu menjadi kemenangan. Saya kasih contohnya kepada Anda, peristiwa-peristiwa di dalam Bible. Ketika saudara-saudara Yusuf ingin melenyapkan Yusuf, ketika saudara-saudara Yusuf ingin supaya Yusuf itu binasa, tetapi itu menjadi jalan, menjadi sebuah langkah bahwa Yusuf menjadi seorang pembesar di Mesir. Yusuf menjadi raja atau mahapatih di Mesir sehingga dia menjadi berkat bagi banyak bangsa-bangsa. Jadi rencana jahat dirubah oleh Tuhan menjadi berkat, menjadi keselamatan bagi bangsa-bangsa lain. Justru karena rencana jahat itu, maka Yusuf memberikan makan bagi banyak bangsa, termasuk bagi bangsa Israel. Begitu juga salib. Iblis ingin merencanakan yang jahat, tetapi Bapa di sorga merubah rancangan jahat itu menjadi berkat bagi banyak bangsa-bangsa. Coba kamu sekarang begini, saya lebih senang kamu itu mengakui kesalahanmu, bahwa kamu telah memiliki paham yang salah. Kalau kamu berpikir bahwa penyaliban Yesus itu sendiri adalah kehendak Bapa, itu artinya iblis itu harus dapat bintang tanda jasa. Karena dia melaksanakan kehendak Bapa itu. Yudas Iskariot itu harus diberi tanda jasa.
Karena yang merasuki dia itu bukan iblis, tapi yang merasuki dia itu Roh Kudus. Karena dia ingin melaksanakan kehendak Bapa di sorga. Itu pikiran kalian. Kalian ini jadi batu sandungan, tidak ngaku kalian ini. Saya mau tanya, Edis. Salib itu muncul dari mana? Kapan? Inilah pertanyaan-pertanyaan gendeng ini. Kita bukan bahas itu, kita bahas mengenai salib itu adalah hukuman Romawi. Yang menciptakan salib itu adalah kapan? Romawi. Itu satu penghukuman atau bentuk penghukuman dalam pemerintahan Romawi. Itu asal usulnya salib. Salib itu bukan salib itu adalah, itu sudah ada nubuatan dalam perjanjian lama. Itu salib itu sudah ada dalam kekekalan. Itu saya pakai data. Edis juga harus pakai data. Salib itu muncul itu adalah rencana Allah dari kekal. Itu ada datanya. Ya sudah. Kalau kamu bersikeras begitu, saya mau tanya, apa hadiah Tuhan terhadap orang-orang yang melaksanakan kehendaknya? Hadiah Bapa di surga apa terhadap iblis? Oke. Hadiah di sini, hadiah untuk iblis itu adalah neraka, tetapi hadiah untuk ini orang gimana yang Anda ini? Dengar, Graceman. Bapa di surga ingin supaya Yesus disalibkan. Iblis melakukan kehendak Bapa di surga. Betul? Iblis maksudnya? Iblis melakukan kehendak Bapa di surga. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi melakukan kehendak Bapa di surga, betul? Karena ingin menyalibkan Yesus, betul? Sejalan mereka, betul nggak? Tapi kalau dari tenang dulu, sejalan nggak mereka? Ya, sejalan. Seperti itu. Oke, mana rewardnya? Mana penghargaan Bapa di surga kepada mereka? Penghargaan bagi mereka ya yang ditetapkan kepada orang-orang yang disalib itu adalah itu ditetapkan mereka untuk disalib itu ya dia tidur sana. Makanya saya bilang teman-teman, inilah jangan kalian bilang hati saya itu tidak menangis, teman-teman. Ya, yang seperti inilah yang saya luruskan.